Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sedulur Kandang Budi Luhur. Selamat datang lagi di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Semoga teman-teman pada sehat walafiat semua. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kita lagi sobo kandang yang ke-7, teman-teman. Sekarang kita ada di kandangnya Ustadz Sufyan di Suket Ijo Farm ya, Tet, ya. Nah, teman-teman, tapi sebelum itu kita juga minta teman-teman buat like, komen, dan subscribe channel Kandang Budi Luhur. Semoga kita bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, langsung aja kita ke Ustadz Sufyan. Tet, kenalan dulu, Tet, dengan teman-teman Kandang Budi Luhur. Terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Syafi'i dan rekan-rekan yang sudah bersedia mampir di kandang kami, di kandang Suket Ijo Farm. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sauri. Saya owner di Suket Ijo Farm. Kandang kami berada di Kampung Sanggrahan, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Sleman, Yogyakarta. Oke, jadi teman-teman, beliau ini juga suami dari dosen saya di Fakultas Peternakan UGM, penemu Gamma Umami ya, Tet. Nah, ini menarik, namanya Suket Ijo Farm, Tet. Nama dengan apa, background mungkin latar belakang Ibu Nafiatul Umami juga kan di hijauan makanan ternak ya, Tet. Nah, mungkin inspirasi nama Suket Ijo Farm ini mungkin bisa diceritain kan? Jadi gini, suket itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau gampangnya orang Jawa itu pakan ternak ruminansia itu ya suket. Nah, gitu. Maka kemudian kita mengambil satu bagian terpenting dalam proses beternak itu adalah dari sisi pakan. Kenapa kemudian harus hijau? Ini menggambarkan band kemudian suket yang hijau itu yang digemari oleh ternak, itu begitu. Inspirasinya, filosofinya kan begitu. Satu hal yang terpenting itu menjadi bagian terpenting dalam beternak itu adalah pakan serat. Serat itu sudah diambil dari suket. Suket yang segar itu yang hijau. Nah, itu. Tapi mungkin begitu. Nama ini memang mudah diingat. Ya. Jadi di antaranya sebenarnya untuk itu tujuannya. Biar kemudian orang itu punya gampang mengingat. Dan nggak banyak yang pakai nama itu. Ya kan? Suket Ijo Farm. Ini kandangnya di antara perumahan ya, Tet. Ya. Luar biasa. Ini aman ya, Tet, di sini? Alhamdulillah aman. Aman. Nggak ada protes dari tetangga sebelah ya, Tet? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Jadi teman-teman, beliau ini kandangnya kalau teman-teman main ke sini ya, tadi udah disebutin juga alamatnya di Sanggrahan, Wedo Martani, Sleman ya, masuk Ngemplak ya. Ikutnya Kecamatan Ngemplak. Dan ini nggak jauh dari perumahan juga dan aman, teman-teman. Karena memang pada dasarnya kambing domba ini kotorannya nggak berbau ya. Selama kita bisa mengelola sumber amoniaknya dengan baik, insya Allah juga nanti tetangga kanan kiri itu juga tidak akan mendapatkan dampak buruk minimal dari baunya. Aman. Jadi paling utama adalah bisa meminimalkan bau. Oke, siap. Tapi kayaknya juga kandang ini lebih dulu dibandingkan perumahan-perumahan kayaknya. Yang kalau ini iya, tapi kalau yang di sekitar sini sudah ada. Sudah ada. Oke. Ini udah sejak kapan berdiri? Kalau yang kandang di sini itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Tapi kalau kandang yang lama itu ada di Kampung Malangrejo yang di barat. Yang ada sapinya. Sekarang masih ada sapinya. Nah, yang kandang ini sejak 2 tahun lalu itu sebagai pengembangan, karena di kandang yang lama kami tidak bisa lagi memperluas karena keterbatasan lahan dan juga berada di tengah-tengah pemukiman warga. Siap. Tapi tadi menarik, Ustaz, ada 2 kandang. Ya. Nah, kita mungkin sedikit mengulas, sebenarnya efektif itu kalau peternakan satu tempat kemudian dilebarkan atau ada 2 tempat kayak gitu, 2 atau 3 tempat lebih gitu. Kalau saya sih sebenarnya lebih prefer satu tempat untuk diluaskan sesuai dengan tujuan beternak kan, integrated sih akan lebih mempermudah antara mengkoordinasikan antara masing-masing ini ya, masing-masing usaha dengan kemudian misalnya yang paling riskan itu
pakan itu loh. Pakan. Kalau terpisah itu Sulit. ngatur dari sini ke sana, sana ke sini, sini nggak ada ini, ya itu loh. Kendalanya di situ kalau terpisah itu sebenarnya. Sama seperti yang kita rasain juga, Tat. Memang kita juga main kemana-mana. Ya. Itu memang lebih aman itu. Pusat juga sebagai owner kan lebih mudah pemantauannya Ya, itu. betul. Jadi teman-teman juga ini satu masukan yang menarik lagi di awal ini, di pembuka ini, bahwa ketika teman-teman ingin membuat usaha peternakan yang ingin dibuat, kalau bisa langsung terskema di satu tempat Ya. gitu, pengembangannya di satu lokasi. Baik, Tat, itu sejak tahun 2 tahun yang lalu, Ya. ini 2019. Ya. 2019. Tapi Ustadz kan juga termasuk peternak senior di Jogja ya. Nah, tadi Ustadz di kandang lama punya sapi, kemudian di sini juga punya kambing dan domba. Sebenarnya secara industri yang dia mempunyai penghasilan yang mungkin lebih seru, lebih asyik itu menurut Ustadz kambing, domba atau sapi? Kalau perputaran ekonominya itu akan lebih cepat di domba sebenarnya. Perputaran ekonominya domba. Iya. Kenapa, Masuk Tat? marginnya, karena sapi itu sekarang banyak feedloader toh. Oh iya. Nah, Apalagi kemudian diserang kalau impor kita itu, Teh. tidak bisa tepat memilih waktu, ya toh, waktu untuk beternak. Jadi segmen saya nanti untuk apa? Misalnya kalau untuk sapi itu hanya di dua atau tiga momen. Pertama akhir tahun untuk tahun baru. Oh, tahun baru. Kan ada Natal juga. Nah, kemudian Idul Fitri Idul Fitri. sama Idul Adha. Idul Adha. Di tiga itu saja. Kalau kita tidak tepat membidik itu, capaian untuk profit yang lebih sesuai dengan yang kita harapkan itu jauh sekali. Beda dengan domba. Domba itu perputaran 2 bulanan bisa, perputaran untuk breeding 8 bulanan juga bisa. Itu yang membedakan. Makanya nek sapi itu paling cepat di 3 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan itu paling cepat. Itu pun harus kita bergantung pada season ya, pada musim ya. Kalau tidak bergantung pada itu, loss-nya lebih banyak gitu. Jadi day to day profit yang lebih menarik ya. Ya. Dan dia bisa menopang penghasilan hidup juga tetap domba ya. Ya. Oke. Ini tambahan informasi lagi teman-teman ya. Semoga teman-teman juga bisa memahami ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kapasitas sapi yang dia besar ya tadi. Kemudian bisa bermain. Ya, itu beda lagi. Rutin ke pasar ya, beda lagi ya. Beda lagi. Tapi kan kembali lagi begini. Seringkali kan pasar itu ada penetrasi dari luar, terutama ketika impor-impor daging. Betul. Itu loh yang seringkali kemudian harga itu seringkali jatuh. Betul. Ya, itu loh. Maka kalau kita tidak tepat, apalagi kalau peternakan rakyat yang punya hanya di kisaran masih di bawah 10 ekor, itu harus kita bisa tepat untuk mempertimbangkan kapan saya harus jual. Kalau itu tidak bisa kayak gitu, ya nyuwun sewu, saya harus bilang lebih banyak sekarang itu peternak yang terutama di desa itu aslinya cuma nabung saja, nabung punya ternak gitu loh. Belum bisa mengambil profit dari ternak yang diternak gitu. Menarik juga. Kemarin juga pernah ngobrol sama owner Sedana Group Pak Hardi. Itu dia bilang kalau suplai bakalan sapi juga kan susah dikontrol. Tapi kalau domba kan kita bisa breeding sendiri cuma 5 bulan. Kemudian bisa kita lanjutkan ke proses fattening. Kalau sapi dia agak lama. Iya. Gitu. Kontrol juga susah. Ya. Baik. 2 bulan berjalan, kita juga mau tahu dong cerita tentang jalur supply dan jalur pemasaran di Super Ijo Farm. Tapi sebelum itu di sini tadi kita udah keliling, ada kambing juga, tapi dominasi domba ya Tat ya? Kita domba saja sebenarnya. Kambing itu hanya untuk selingan, cuma 1 ekor saja. Bukan untuk bukan untuk tujuan utama. Tujuan utama apa? Yang utama tetap domba. Domba. Oh, ini saya domba. Breeding dan penggemukan tadi. Saya mainnya di breeding dan penggemukan. Penggemukan itu ada 2. Penggemukan untuk sate akikoh, warung-warung sate, sama khusus untuk penggemukan nanti persiapan untuk ibadah kurban Idul Adha gitu. Kapasitas 2 kandang ini? Kapasitas untuk yang sate dan akikoh itu sekitar 250. Kemudian yang untuk jantan untuk kurban itu kapasitas
80 ekor. 80 ekor. Tapi ini rencananya betina ini dikosongkan diganti jantan semua? Tidak. Oh, enggak. Tidak. Oh, Saya betina tetap ini, ada. Saya penganut gini, kandang itu kalau bisa kita desain sesuai dengan peruntukan. Oh, oke. Kandang betina saya tidak mungkin isi jantan. Oh. Begitu kandang betina saya isi jantan, habis. Hancur. Jadi saya punya target kandang itu nanti kan pasti ada susut kandang ya. Kalau itu saya proyeksikan untuk kandang betina paling tidak di 5 tahun 6 tahun baru mulai kita rusak itu ya. Tapi kalau itu saya campur, begitu setelah ada betina ada jantan, 2 tahun pasti hancur. 2 tahun pasti hancur. Ini juga menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan di rekan-rekan peternak. Ini yang jarang kali dipertimbangkan. Jadi sejak awal mendesain bahwa kandang pejantan untuk pejantan terus. Iya. Kandang betina untuk betina terus. Gitu. Jadi tidak mungkin di sini tempat betina dimasukin jantan. Tidak. Saya tidak akan melakukan itu karena termasuk itu menjadi efisiensi kandang. Begitu kandang rusak kita harus keluar biaya lagi kan. Nah, apalagi kalau di sana ada betina ada jantan, sudah pasti jantan agresif. Gitu. Nah, itu akan merusak kandang. Makanya tadi kandang pejantan kayaknya lebih kokoh juga. Harus. Ya, makanya desainnya akan beda gitu loh. Kandang betina dengan kandang jantan kita harus pemilihan material kandang harus beda. Harus gitu lah. Oke. Tapi tetap kalau material kandang yang baik buat pejantan itu bahannya apa tuh? Nek saya lebih prefer masih kayu. Kayu. Ya, masih kayu. Cuma size beda ya. Oh, size misalnya beda. minimal ukuran di sekian itu harus ada. Begitu nanti jantannya tanduk semua, kalau kayunya kecil-kecil ya rusak gitu loh. Maka pemilihan material untuk kandang untuk jantan itu juga kalau saya sampai sekarang masih prefer di kayu. Gitu. Oke, lanjut Tat. Ini penggemukan tadi kandang masing-masing tertib nih jantan-jantan betina-betina. Nah, tadi Tat balik lagi ke pertanyaan tadi tentang supply Tat. Nah, ini kan nanti juga teman-teman kita bahas satu tema khusus ya dengan beliau karena beliau juga sekarang mendapatkan amanah sebagai ketua Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta. Nah, nanti kita bahas tema khusus ya, pentingnya manfaat berserikat. Nah, tapi kita nanti singgung sedikit lah. Ini kan penggemukan ya Tat ya. Kita mau tahu Tat jalur supply dan jalur pemasaran di Suket Ijo Farm ya. Jadi begini, karena kita menjadi bagian dari BPKD ya, bagaimanapun juga kita memanfaatkan organisasi itu untuk terlibat dalam peternakan kami. Jadi suplai bakalan itu diambil dari BPKD juga. Jadi kan ada satu program PLB ya. Program jadi ada manajer PLB lah, kita biasanya kontaknya pengadaan bakalannya dari manajer PLB. Kemudian kita kontak kebutuhan kita berapa ekor, kemudian kapan kirim dan lain sebagainya. Kemudian biasanya sesuai perjanjian kirim timbang di sini. Oh, timbang di lokasi. Timbang di lokasi. Kenapa timbang? Sampai saat ini saya belum bisa melihat potensi jogrok itu mendatangkan untung yang lebih besar daripada timbang. Nah, kecuali gitu. Larinya ke pet kesayangan. Ya, beda lagi kalau breeding ya. Breeding ini beda. Kita yang penggemukan dulu. Kalau kita bisnisnya untuk proyeksinya ke depan itu penggemukan, ketersediaan untuk akikoh dan warung sate, maka masuk kandang harus timbang. Kita bisa mengukur keberhasilan program penggemukan kita itu tercapai atau enggak, loss atau profit gitu loh. Maka masuk harus timbang. Nah, ini juga menjadi yang seringkali diabaikan oleh rekan-rekan peternak baru. Seringkali biasanya hanya kemudian yang penting saya dapat bakalan. Nah, begitu kita harus dapat bakalan tanpa mempertimbangkan bobot badan di awal, biasanya di akhir pasti loss. Pasti rugi lah. Seringkalinya begitu gitu loh. Karena apa? Selisih bakalan timbang di sini dengan jogrok itu bisa sampai di kisaran 3.000-4.000 per kilo gitu loh. Maka kemudian kalau kita sejak awal tidak ditimbang, kita nggak pernah tahu ini berapa atau sebenarnya modal awal saya itu untuk kemudian bisa tercapai target menggemukannya itu gitu. Nah, itu dari bakalan. Kemudian pakan. Nah, kalau pakan konsentrat itu kan juga menjadi bagian terpenting untuk bisnis usaha penggemukan. Maka
konsentrat kita juga ambilkan dari PPKD, CF, Jogja-Fit ya. Nah, kemudian untuk seratnya kadang saya ambil dari PPKD, saya kadang ambil sendiri kalau serat. Pakainya tetap kangkung kering sampai ini. Sampai hari ini masih kangkung kering, masih dapat harga murah kemarin. Primadona. Masih primadona. Belum tahu nanti setelah Idul Fitri. Nah, setelah itu untuk penjualan, karena saya sudah punya pasar sendiri, punya market sendiri, saya tidak bergantung kepada PPKD lagi. Saat ini saya masuk ke warung sate, kemudian ke jagal atau direct kepada user untuk yang nyari akikoh. Itu untuk supply dan pemasaran. Gitu. Jadi enak juga sebenarnya sebenarnya jalur pemasarannya juga sudah disediakan, tapi diberikan kebebasan untuk memasarkan sendiri. Nah, itu enaknya ini di situ memang. Jadi kalau memang peternak itu sudah punya market sendiri, bisa menentukan harga sendiri. Yang penting kalau dia punya market sendiri, harganya berarti bisa jadi masih di atasnya harga organisasi gitu loh. Bisa jadi kan begitu, profitnya bisa lebih besar. Gitu. Tapi tadi catatan penting ya buat peternak-peternak di rumah, termasuk sedulur kandang budi luhur, bahwa kalau penggemukan harus timbang. Saya sampai hari ini masih punya timbangnya di kandang sendiri. Ya, timbang di kandang. Ini adalah titik kritis kalau mau untung atau enggak. Ya. Gitu. Ini ya teman-teman, informasi yang menarik lagi, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, tentu bagi teman-teman yang dia tidak di Jogja, nah jalur pemasaran ini, kalau jalur supply kan biasanya kita bisa ke pasar ya Tet ya. Kalau pakan juga kan disesuaikan dengan potensi alam sekitar kadang kan. Nah tapi pemasaran ini Tet, bisa ceritain nggak? Bisa ngasih solusi nggak Tet buat teman-teman di luar Jogja gitu ya? Kayak teman-teman di daerah lah, di Pulau Sumatera misalnya, di Kalimantan. Pemasaran itu dipelajari seperti apa, kemudian didapatkan seperti apa? Pertama gini, sebelum kita berternak itu tentukan dulu hilirnya mau kemana. Hilirnya mau kemana dulu. Jangan kita wis ribut di depan, saya pokoknya mau ternak, tapi kita tidak punya hilirnya gimana. Begitu kita dapat potensi hilirnya itu ada atau enggak, kalau ada baru kita mulai susun. Mulai dari bakalan bagaimana, pakan bagaimana, pemeliharaan bagaimana, kandangnya mau seperti apa. Enak karena hilirnya sudah ada. Tapi kalau hilir itu penting. Hilir itu penting. Kalau hilir belum ada, jangan mulai beternak. Begitu kita sudah mulai potensi hilirnya ada, oke lah, kita mulai melangkah untuk menjalani beternaknya. Nah, bagaimana kemudian kita melihat hilir? Tentukan dulu sekarang kita berangan-angan, misalnya gini, kalau saya beternak bisa konsumen terbesar kambing domba itu di mana? Misalnya di daerah yang nggak ada sate, ya toh, palingan akikoh. Seberapa besar serapan akikoh? Gitu loh. Bisa nggak kita menciptakan pasar akikohnya? Gitu loh. Nah, kalau kita bisa membuat pasar akikoh, tidak masalah. Nih kalau itu tidak bisa, berarti kita harus membuang. Kalau misalnya kita harus membuang keluar, kira-kira yang nampani kita bisa dapatkan nggak? Itu capek dulu itu, gitu loh. Kan tidak mesti semua harus dihabiskan di satu wilayah itu. Nek di wilayah itu kita tidak ada serapan yang maksimal, luar dari wilayah itu ada nggak? Kalau bisa nanti luar ada, bisa, oke, kita mulai jalan. Tapi kalau itu dulu hilirnya belum ditentukan dengan jelas, ya kita nanti kalau sudah jalan repot, bingung. Akhirnya mau tidak mau ini bagaimana, ini bingung sendiri. Maka tentukan hilirnya dulu. Ya. Kalau kayak kontraktor itu menang tender dulu. Ya, bukan tendernya, tapi pasar end usernya itu mau apa itu. Di Suket Ijo sendiri, artinya pemasaran nggak jadi masalah ya? Selama ini tidak ada kendala. Jadi kita juga menemukan banyak cerita, misalnya teman-teman yang penggemukan, nggak untung, akhirnya mereka beralih ke breeding. Nah, sampai hari ini berarti Suket Ijo menyimpulkan penggemukan tetap menguntungkan. Sampai saat ini begitu masih ada banyak pasar untuk sate, untuk akikoh, kita masih bisa melihat peluang untuk mendatangkan profit. Masih menjanjikan. Tapi tetap dengan catatan di awal tadi. Jelas gitu, walaupun banyak faktor juga yang mempengaruhi ya, terutama kalau proses penggemukan itu target ADG-nya harus tercapai, pakan itu juga penting, feeding regime-nya juga penting. Nah itu loh
Itu menjadi catatan-catatan yang lainnya yang itu harus dibicarakan sendiri. Jadi ternyata jalur pemasaran itu masih terbuka luas ya buat teman-teman di luar Jogja juga tadi bisa keluar dari zona daerahnya juga bisa menyasar daerah-daerah tertentu yang dia memiliki potensi serapan yang lebih besar gitu. Di Jogja sendiri sebenarnya kebutuhan domba ini masih terbuka luas ya? Masih terbuka luas dan besar sekali karena beberapa itu masih malah justru mendatangkan dari luar. Semacam warung-warung sate ada yang ada di wilayah Imogiri saja. Saat ini tidak disuplai malah justru dari Jogja gitu loh. Malah justru dari daerah-daerah penyangga seperti Magelang, Muntilan, Temanggung, Wonosobo gitu. Nah, itu kan menggambarkan betapa besarnya sebenarnya serapan pasar domba sembelihan di Jogja gitu loh. Maka kalau ini kita bisa sebenarnya memanfaatkan, sebenarnya kan kita bisa mengekspansi ke situ untuk mendapatkan kepastian pasar terhadap ternak kita. Oke. Di Suket Ijo Farm sendiri serapan setiap panen itu pasti habis nih? Selama ini pasti habis. Dulu sebenarnya yang warung sate saya itu dulu malah sekarang saya sudah kewalahan. Sehari motong berapa ekor? Dulu awal ikut saya itu 2 ekor. 2 ekor. Di awal pandemi. 2 ekor. Hari ini sudah 7-8 ekor. 7-8. Begitu 7-8 ekor sudah menjadi pusing saya. Saya nggak bisa memenuhi toh. Dan kebetulan juga warung satenya kalau setiap hari ngambil dari saya misal harus segitu, dia juga pusing buang jeruan sama kepala kikil gitu loh. Karena kaki, kepala, jeruan. Ya, itu kalau kan pangsa terbesar sate itu kan di sate sama tengkleng kan. Sementara untuk gulai itu sampingan. Sate tongseng. Sementara untuk gulai sama tongseng kepala kan tidak banyak gitu loh. Maka itu menjadi kendala lagi gitu loh. Gitu loh. Makanya dia kalau 8 terlalu overload. Ya, terlalu disedih gitu. Jadi nggak bisa serapan semua, nggak habis gitu loh. Maka kemudian tidak semua diambil dari saya gitu loh. Saya paling main di 2 atau 3 itu aja sebenarnya sudah lumayan banyak loh. Karena kalau 3 ekor itu sudah 150 kali 2 300. Spare-nya 450 jadinya. Tapi sebenarnya bisa kasih tahu nggak ke teman-teman sedulur kandang budi luhur nih, sebenarnya margin 1 ekor penggemukan itu berapa sih, Tad? Kalau margin per ekor itu kalau misalnya kita bisa mendapatkan ADG 1 on lah. 1 on itu kalau targetnya 1 on itu bisa sampai sekitar 100-an ribu. 100.000 satu periode panen. Selama 2 bulan. 2 bulan 100.000 satu ekor. Nah, itu kan kita biasanya mainnya di kuantitas. Nah, cuma kan kadang ADG itu ada yang tidak sampai 1 on. Nah, makanya kalau bisa katakan per ekor antara 50 sampai 100.000. Jadi nilai tengah mungkin 70-an ribu gitu. Mungkin di segitu. Tapi kan kita biasanya menang di jumlah kuantitas. Kalau kapasitas kandang bisa sekali panen itu bisa sampai dengan 100 ekor kan sudah lumayan sebenarnya. 70 sampai 100.000. Ya, berarti masih menjanjikan. Sebenarnya masih gitu kalau selama 2 bulan ya. Ada beberapa catatan penting yang pertama rejim pakannya itu loh, metode pemeliharaan itu yang juga berpengaruh ya. Balik lagi Tad, karena memang di Suket Ijo Farm ini kan fokus utama penggemukan, sebenarnya titik kritis dari penggemukan itu di mana sih Tad? Lininya banyak sebenarnya penggemukan itu. Pertama memang ketika bakalan masuk harus ada treatment awal. Itu penting karena kita kemudian begitu perjalanan waktu penggemukan itu kita tidak ingin ada domba yang cacingan, tidak ada domba yang sakit. Karena begitu cacingan, begitu sakit, pakan yang kita kasihkan itu untuk recovery. Percuma. Sementara yang kita targetkan daging. Nah, gitu loh. Maka dimasuk awal itu harus ada treatment awal termasuk anti parasit, kemudian suntik vitamin dan suntik anti parasit, obat cacing. Satu yang penting juga cukur. Kalau di daerah Jogja cukur itu penting. Wajib fardu ain kalau di daerah bawah ya. Karena apa?
kita tidak ingin kalori yang dikasihkan itu terbakar karena berkeringat, gitu loh. Jadi titik kritisnya sejak awal treatment lah ya. Ya. Kemudian selanjutnya Tad. Nah, setelah itu feeding regime. Feeding regime itu kita harus mulai memperhitungkan seberapa besar asumsi nutrisi yang harus diberikan kepada ternak. Ini juga penting, berapa besar protein pakannya minimal berapa, TDN-nya berapa, itu juga faktor yang tidak bisa dikesampingkan, gitu loh. Sehari dikasih berapa kali, seratnya berapa banyak itu. Nah, selain itu perkandangan, kandang harus. Ini kandang yang sering kali diabaikan. Beberapa peternak itu mengesampingkan kandang. Pokoknya saya punya kandang. Rata-rata mereka belajar setelah punya kandang. Begitu sudah mulai terjun untuk penggemukan, waduh ternyata kandang saya keliru. Nah, karena sirkulasi udara itu juga penting. Sirkulasi sinar matahari juga penting. Kenapa sirkulasi udara? Kandang yang tidak menggunakan konsep panggung itu uap amonia itu mempengaruhi pertumbuhan pertumbuhan domba-domba kita, gitu loh. Kalau nafsu makan betul, kalau amonia tinggi nafsu makan rendah, gitu loh. Itu nanti resikonya bisa terkena pneumonia, gitu, radang paru kan. Nah, batuk, belek, kemudian paru-paru gosong itu. Nah, yang memang kita tidak bisa meminimalkan itu ketika ada risiko ternak masuk, tahu-tahu sudah ada bawaan yang pneumonia itu. Seringkali kan kita justru lossnya itu lebih banyak di situ, gitu loh. Mati 1, 2, 3 ekor itu kan juga akhirnya mempengaruhi keuntungan. Nah, penggemukan. Betul, gitu loh. Makanya kadang yang kita kesulitan mendeteksi itu ketika bakalan masuk, kita kesulitan untuk mendeteksi sejak dini mungkin mana ternak yang kena pneumonia, gitu. Karena kondisi ternak masuk awal itu kan dia butuh recovery 2-3 hari di awal. Lah kalau kita sudah bayar, itu menjadi risiko peternak kan. Nah, seringkali yang di sini kadang kita memerlukan yang namanya garansi bakalan di awal, gitu loh. Garansi bakalan di awal itu begitu. Tapi sulit nggak menemukan yang mau kasih garansi itu? Nah, ini kelebihannya kalau kita sebenarnya berorganisasi. Nah, tapi nanti kita dalamin di tema kedua ya teman-teman setelah video ini. Tapi seru ini penggemukan di Suket Ijo Farm, semoga juga makin meluas ya tadi. Kapasitas kandangnya bertambah. Amin. Nah, ini tadi buat Idul Adha saya lihat juga bakalannya udah pada gemuk. Ya. Ini digemukkan sejak kapan, Pak? Ini kita biasanya Idul Adha itu patokannya bukan bulan Masehi, tapi pakainya bulan Hijriah. Kalender Hijriah. Kalender Hijriah. Jadi atau kalender Jawa lah. Kita biasanya mulai start untuk penggemukan itu di bulan Rejab dan Sya'ban, Rejab dan Ruwah. Kenapa di situ? Harga bakalan di situ itu sedang terjangkau, sangat terjangkau, masih di bawah harga rata-rata sekarang. Apalagi kalau kita mulai start untuk penggemukan Idul Kurban kok setelah Idul Fitri, harganya pasti sudah naik. Harganya pasti sudah naik. Dan kemudian kita masih bisa mendapatkan bahan-bahan pakan yang lebih murah lagi, gitu loh. Kalau kita mendatangkan kangkung bisa 1 truk sekalian kan, kalau masih di bulan Rojab sebelum puasa harganya masih murah, masih terjangkau. Kalau gitu. sekarang sudah masuk puasa itu hampir sama dengan harga konsentrat. Ya, sama. Gitu loh. Itu menjadi catatan ya. Berarti Rojab atau Sya'ban dia masuk ya. Berarti ini panennya Idul Adha. Tapi materinya juga jangan yang gede-gede. Jadi benar-benar bakal. Ya, masih bakalan di 15-an kilo, masih di usia 5 bulan. Nanti panennya berarti di 30-an. 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 Optimis Idul Adha tahun ini juga. Saya masih melihat optimisme, apalagi kalau kemudian sebenarnya kita main di spek 30-an kilo ke bawah masih optimis. Ya, kalau 30 ke atas ya kita harus punya langganan tetap ya. Tapi kalau yang masih di spek 30 ke bawah kita masih optimis. Karena begini, asumsi saya begitu ketika marga itu beli di atas bobot 30 kilo, dia bisa beralih ke kelompok sapi. Gitu.
dia bisa berlari ke kelompok sapi. Jadi ngeluarin uang yang sama, mending dia beli sapi. Ya, karena sapi itu daging lebih banyak yang didapatkan. Lebih banyak yang bisa dibagikan. Betul. Oke. Yang didapatkan oleh sahibul kurban banyak, apalagi yang disebarkan. Oh. Nah, gitu loh. Siap, Tat. Jadi maslahatnya lebih gede kalau pas khusus Idul Adha. Gitu. Oke, jadi mainnya di spek-spek di bawah 20. betul. Nah, oke, bakalan selesai pembahasan selesai, Tat. Selanjutnya ini yang terakhir, Tat, tentang hijauan dan pakan kering. Nah, kita bahas bab pakan. Sebagai penutup diskusi kita pada kesempatan siang hari ini di materi ini, kita sering melihat bahwa dua mazhab ini sering dibenturkan. Mungkin kasih informasi yang mencerahkan ke sedulur kandang budi luhur. Sebenarnya pakan itu ketika kita ingin pilih mazhab gitu ya, pakan kering atau pakan hijauan, atau memilih yang nyaman itu latar belakang kemudian kedepannya itu seperti apa? Nah, oke. Sebenarnya gini, pakan kering, pakan basah itu kan yang membedakan airnya. Airnya, kadar airnya. Iya, yang membedakan kadar airnya, yang membedakan airnya. Yang satu airnya kadarnya sedikit, yang satu memang masih banyak kadar air. Sebenarnya itu tidak perlu dibenturkan. Kalau saya kembali lagi kepada peternaknya, kalau dia punya lahan yang banyak untuk ditanami hijauan, itu akan meminimalkan ongkos pakan, gitu loh. Kalau dia bisa memanfaatkan ladang hijauannya, daripada kemudian membeli pakan kering, tapi di situ dia punya lahan hijauan atau lahan yang kosong atau lahannya tidak termanfaatkan ditanami hijauan, kenapa harus memaksakan membeli lahan kering hanya untuk mengikuti tren beternak pakai pakan beli yang kering gitu loh. Nah, sama saja sebenarnya. Kemudian kembali lagi ke masing-masing peternak. Kalau peternak itu, kalau di saya ya, karena saya pendatang, saya kan tidak punya lahan yang saya tanami banyak. Sama kayak saya. Kalau saya punya ternak 200 sampai 300 ekor, sementara dalam harian itu kalau di segitu pakai metode pakan 10% dari bobot badan, sudah berapa banyak yang harus saya sediakan pakan hijauan basahnya, gitu loh. Maka dari itu kembali lagi pada kemampuan masing-masing peternak untuk punya lahan atau tidak. Kalau dia punya lahan yang banyak, tanami saja rumput-rumput yang menghasilkan HMT banyak, entah itu pakcong, entah itu gama umami, entah itu satu lagi odot. Nah, paling ya tiga itu kalau menurut saya yang banyak menghasilkan ya, biomasanya yang banyak. Nah, kalau dia bisa menghasilkan sendiri, kenapa harus beli? Gitu loh. Manfaatkan saja anak kandang. Gitu. Perhitungannya nanti cuma di anak kandang saja, gitu loh. Selisih beli antara pakan kering dengan pakan basahnya kan cuma di selisih anak kandang. Kalau itu kita bisa mengoptimalkan, insya Allah hasilnya juga sama-sama. Yang penting itu disadari bahwa tidak ada, masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan, gitu loh. Kembali lagi ke background beternak itu, kondisinya dia punya lahan atau enggak. Kalau enggak punya, ya kita mau tidak mau. Tidak ada pilihan lain, gitu. Bijaksana itu. Ya, betul. Itu teman-teman, diskusi kita pada kesempatan siang hari ini sudah lengkap ya. Mulai tadi kita juga bahas tentang lokasi kandang di sini, sedikit mengulik, kemudian kita bahas tentang supply base, consumer base, termasuk juga kita dalami penggemukan di Suket Ijo Farm, dan terakhir kita tutup dengan pakan. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ustadz, makasih, Tat. Sama-sama. Ilmunya sangat bermanfaat ke teman-teman, bagi teman-teman tentunya, termasuk saya pribadi. Nambah banyak istilah baru juga hari ini. Semoga Suket Ijo Farm semakin maju. Amin, amin, amin. Terima kasih. Itu teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa di penghujung Ramadan. Semoga kita bisa semakin maksimalkan Ramadan dengan baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.